Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah metodologi penelitian dengan topik teknik penyusunan proposal. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua mahasiswa diwajibkan pada akhir studi di program S2 yang ada di Universitas Terbuka ini wajib untuk menyusun tesis yang diawali dengan bagaimana cara kita menyusun proposal. Proposal penelitian itu adalah satu dokumen yang harus dihasilkan oleh mahasiswa untuk menunjukkan bahwa mahasiswa sudah siap untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Apa sebenarnya maksud dan tujuan daripada kita menyusun proposal? Proposal itu adalah merupakan alat komunikasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing. Di mana kalau kita sudah menyusun proposal, maka apapun yang kita sudah tulis di dalam proposal itu adalah merupakan kesepakatan kita bersama antara dosen dan mahasiswa di dalam kita melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, proposal itu juga menggambarkan rencana kegiatan penelitian yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, di dalam menyusun atau menulis proposal harus jelas tergambarkan apa kegiatan, langkah-langkah kegiatan apa yang akan kita lakukan di dalam kita akan melakukan kegiatan penelitian. Kita harus jelas hipotesis dari penelitian ini, harus jelas apa yang menjadi riset problem, apa yang menjadi riset question, apa yang menjadi problem statement dalam penelitian ini. Dan kemudian setelah kita menetapkan hipotesis, kita menetapkan variabel, kita kemudian menetapkan riset problem dan riset question di dalam penelitian ini, kita juga harus jelas memberikan satu gambaran bagaimana data yang kita dapatkan melalui variabel-variabel yang sudah kita konstruksikan untuk penelitian ini benar-benar kita bisa dapatkan dan dapat diolah. Itulah yang kita maksudkan di dalam suatu proposal harus tergambar dengan jelas apa yang menjadi rencana kegiatan kita untuk kita melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, proposal itu juga sekaligus sebagai kontrak antara mahasiswa dengan dosen pembimbing untuk menyepakati bahwa kegiatan-kegiatan penelitian yang akan dilakukan adalah kegiatan-kegiatan penelitian sesuai dengan apa yang tertuang di dalam proposal. Oleh karena itu, proposal itu harus menarik, proposal itu harus sederhana, artinya kalimat yang akan kita susun atau kita gunakan di dalam kita menulis proposal adalah kalimat-kalimat yang sederhana, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga kalimat-kalimat itu mudah untuk dimengerti, jangan sampai diinterpretasikan dengan hal-hal yang berbeda dari apa yang sebenarnya diinginkan oleh si mahasiswa tadi. Kemudian proposal itu harus jelas, langsung, hemat, dan konsisten. Artinya kalau kita menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini adalah sesuatu yang kita sudah formulasikan dalam problem statement, di dalam riset problem dan riset question, maka itulah yang tetap harus kita pertahankan dan itulah yang harus kita laksanakan sehingga penelitian ini akan kita akhiri. Kemudian apa isi proposal? Isi proposal itu adalah yang satu berkaitan dengan pendahuluan atau justifikasi. Apa yang harus kita tuangkan di dalam pendahuluan atau bab pertama dari suatu proposal. Di dalam pendahuluan atau bab pertama harus tergambar dengan jelas apa yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini dan mengapa kita menganggap itu sebagai permasalahan, dan yang ketiga bagaimana kita nanti akan melakukan kegiatan penelitian untuk memecahkan masalah. Jadi justifikasi atau rasionalisasi di dalam bab pendahuluan itu harus tergambar dengan jelas. Dan biasanya untuk menggambarkan gambaran itu dengan jelas, maka kita akan menggunakan pendekatan dengan segitiga terbalik. Sesuatu yang sifatnya general kita tuangkan di dalam awal daripada pendahuluan proposal kita, kemudian akan semakin mengerucut sehingga ujung daripada ini adalah yang kita sebut tadi dengan permasalahan di dalam penelitian dan tujuan daripada penelitian.
Tujuan daripada penelitian itu adalah menggambarkan jawaban dari permasalahan-permasalahan penelitian yang akan kita coba pecahkan di dalam penelitian ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan rancangan penelitian itu dengan benar. Tadi panjang lebar kita sudah sebutkan dengan melalui metodologi penelitian. Metodologi penelitian ada yang bersifat kuantitatif, ada yang bersifat kualitatif. Penelitian pun juga ada yang kita sebut dengan penelitian dasar, penelitian lapangan, penelitian eksperimental, dan sebagainya. Karena semua jenis penelitian yang sudah saya sebutkan tadi, semuanya tentunya membutuhkan metodologi penelitian yang sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini sesuai dengan jenis penelitian yang akan kita lakukan. Setelah itu baru kita akan melakukan pengumpulan data. Apa yang kita harus cermati di dalam menulis proposal tentang pengumpulan data? Pengumpulan data yang harus jelas tertuang di dalam proposal adalah sumber data yang akan kita gunakan, akan kita dapatkan, apakah itu melalui sumber data primer, apakah itu sumber data sekunder. Kemudian yang kedua, bagaimana kita akan menyusun untuk melakukan analisis data yang kita sudah dapatkan di dalam penelitian ini. Peranan daripada bagaimana kita menggunakan metode statistik yang benar itu adalah menjadi penting di dalam kita melakukan pengolahan data atau pengumpulan data. Karena kalau kita menggunakan cara pendekatan dengan menggunakan metode statistik yang keliru, akhirnya tentunya hasil penelitian pun juga nantinya akan hasil penelitian yang keliru, dan tentunya kesimpulan yang kita dapatkan juga nanti tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita ingin capai melalui rumusan tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang keempat tentunya adalah yang berkaitan dengan laporan dan publikasi. Apa yang akan kita susun nantinya melalui proposal ini. Sekarang juga sudah ada satu ketentuan bahwa hasil penelitian itu harus bisa dipublikasikan. Apakah itu dipublikasikan melalui jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi Dikti atau jurnal-jurnal internasional yang terindeks Scopus. Ini sekarang menjadi tuntutan bagi tesis S2 yang akan dihasilkan oleh mahasiswa. Kemudian yang terakhir tentunya adalah yang berkaitan dengan manajemen penelitian. Bagaimana kita akan melakukan pengelolaan di dalam pelaksanaan penelitian ini. Mulai dari saat kita menyusun rencana usulan penelitian, sampai kita melaksanakan penelitian, sampai kita menyusun laporan, dan tentunya yang terakhir adalah bagaimana hasil penelitian itu nanti akan dipublikasikan. Manajemen penelitian ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian bagaimana dengan proses penyusunan proposal? Proses penyusunan proposal adalah selalu diawali dengan apa yang tadi sudah kita panjang lebar bicarakan, melakukan pendekatan-pendekatan secara teoritis. Oleh karena itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pada waktu kita akan menyusun proposal, maka kita harus sudah siap dengan kumpulan informasi dari referensi ataupun dari jurnal-jurnal yang bisa kita gunakan sebagai landasan teori dari penelitian kita. Oleh karena itu, untuk memsingkat waktu, maka setelah kita membaca, kita perlu melakukan pencatatan, kita melakukan penyusunan konsep teori yang ada, sehingga nanti bisa tergambar secara jelas yang kita sebut dengan pendekatan-pendekatan pada konsep secara teoritis, yang tadi saya sudah sebutkan juga dengan melakukan pendekatan pada state of the art daripada penelitian ini. Kemudian yang kedua, siapkan satu draft untuk kita diskusi atau konsultasi. Setelah proposal tersusun, kita siap untuk melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing, maka harapan kita setiap mahasiswa harus mempunyai satu logbook, yaitu buku untuk mencatat apa yang dibicarakan, apa yang didiskusikan dengan dosen pembimbing, supaya semuanya tercatat secara rapi, sehingga pada konsultasi berikutnya kita sudah tidak lagi akan mengulang-ulang hal yang sama yang sudah kita bicarakan pada konsultasi sebelumnya. Kemudian kita juga mempersiapkan ada yang namanya daftar pertanyaan untuk menelaah sampai seberapa riset proposal atau proposal penelitian kita ini memang sudah kita sesuai dengan apa yang akan kita coba, langkah-langkah yang apa kita akan coba pecahkan di dalam penelitian ini. Kemudian kita melakukan mencatat, kemudian mereview,
Dan selanjutnya kalau perlu kita melakukan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi untuk kita mendapatkan suatu kesimpulan bahwa proposal yang kita susun sudah baik dan benar. Kemudian bagaimana dengan format proposal? Format proposal itu tentunya harus kita sesuaikan dengan pedoman yang tertulis di dalam buku pedoman penulisan tesis atau buku pedoman ilmiah yang diterbitkan oleh institusi atau oleh perguruan tinggi atau pengelola program pascasarjana yang ada di universitas terbuka ini. Kemudian di situ harus kita jelaskan secara konkret tentang rumusan masalahnya, manfaat penelitiannya, tinjauan pustakanya, metode penelitiannya, dan kelayakan daripada kegiatan penelitian ini. Semua itu harus sesuai dengan sistematika yang ditetapkan di dalam buku pedoman penulisan ilmiah yang sudah diterbitkan oleh program pascasarjana Universitas Terbuka. Kemudian perumusan masalah, kata kuncinya adalah konsistensi. Artinya kalau kita sudah menetapkan sebagai riset problem dalam penelitian ini, maka kita harus tetap bertumpu pada riset problem yang tadi sudah kita tetapkan atau sudah kita rumuskan. Dari riset problem ini, kemudian kita akan turunkan yang kita sebut dengan riset question. Riset question itu adalah pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini nanti akan dijawab di dalam rumusan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita sebut tadi dengan pertanyaan penelitian atau riset question. Kemudian secara khusus, maka di dalam kita menyusun permasalahan itu harus benar-benar tajam. Sehingga dengan mudah kita akan bisa mencari jawabnya dengan merumuskan tujuannya. Kemudian yang kedua, jelas. Dan yang ketiga adalah memang benar-benar menarik. Kemudian manfaat daripada penelitian, kita tahu bahwa penelitian itu bisa bermanfaat bermacam-macam. Di antaranya adalah apakah penelitian itu bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, apakah penelitian itu sendiri bermanfaat untuk memberikan kontribusi, sumbangan, pemikiran bagi pembangunan mungkin di sektor kelautan dan perikanan, bisa juga manfaat daripada penelitian itu adalah untuk kepentingan institusi atau kelembagaan di mana kita saat ini bekerja. Kemudian kita berbicara sekarang tinjauan pustaka atau landasan teori yang kita tulis di dalam proposal. Landasan teori itu yang pertama harus relevan. Jadi yang saya sudah sebutkan tadi, tinjauan pustaka atau landasan teori itu harus closely related terhadap permasalahan yang kita akan coba pesahkan di dalam penelitian ini. Jangan kita mencari atau menghubungkan teori-teori yang tidak akurat, yang tidak relevan dengan permasalahan yang akan kita pecahkan di dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa landasan teori atau kemutahiran dari pustaka yang kita sitir atau kita sitasi itu harus benar-benar pustaka yang mutahir. Yang kita maksudkan dengan mutahir di sini adalah kalau untuk jurnal paling tidak 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir terbitan jurnal. Kalau untuk buku, teks atau referensi, mungkin kita bisa menggunakan buku teks yang kurang atau lebih dari 5 tahun. Kemudian yang ketiga, tinjauan pustaka atau landasan teori ini harus tersusun rapi dengan lengkap dan kita menyusunnya di dalam satu daftar pustaka yang sesuai dengan kaidah penulisan daftar pustaka yang berlaku saat ini di dalam bibliografi. Kemudian metode penelitian itu harus sesuai dengan tujuan. Jadi kalau kita memang ingin memecahkan sesuatu permasalahan di dalam riset questionnya, maka harus tergambar dengan di dalam metode penelitian langkah-langkah apa yang kita akan lakukan, variabel apa yang akan kita tetapkan di dalam mencoba mencari jawaban dari permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan di dalam penelitian tadi. Harus tergambar dengan jelas. Dan di samping itu juga, selain kita juga menggunakan bagaimana kita menyusun pengumpulan data, kita juga perlu harus menjelaskan bagaimana cara data itu nanti akan diolah. Sampai seberapa tingkat akurasi daripada data itu nanti yang akan kita olah untuk kita bisa menghasilkan satu kesimpulan yang tajam. Jadi metodologi penelitian prinsipnya itu adalah lengkap, rinci, jelas, tepat,
dan tajam. Diawali dengan hipotesis, kerangka pemikiran, variabel yang akan kita tetapkan, teknik sampling yang akan kita lakukan, analisa data yang akan kita adopsi, dan yang terakhir adalah bagaimana kita menyusun laporan itu tadi. Kemudian yang berkaitan dengan kelayakan penelitian, tentunya ini akan berkaitan juga dengan kualifikasi daripada si peneliti. Jangan sampai kita melakukan penelitian di luar domain atau keilmuan yang kita miliki. Ini juga nanti akan membuat bahwa penelitian itu menjadikan penelitian itu tidak akan bisa berjalan dengan baik karena si peneliti itu sendiri masih belum mengerti dan menguasai teknik-teknik di dalam pengumpulan data untuk memecahkan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini. Hindari menggunakan masalah yang tidak saudara-saudara kuasai. Kemudian kita harus membuat jadwal itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi atau di program pasca sarjana ini. Berapa lama seorang mahasiswa diberi waktu untuk menyusun atau menyusun proposal, kemudian berapa lama dia harus melakukan penelitian, berapa lama dia harus mengajukan draft tesisnya, dan tentunya yang terakhir, kapan dia siap untuk diuji. Kemudian di samping hal-hal yang telah saya sampaikan tadi, maka tentunya ada hal-hal yang perlu harus kita perhatikan. Yang pertama tentunya, jangan sampai kita melongkat pagar keilmuan yang kita miliki. Seperti yang saya sudah sampaikan, carilah topik penelitian yang memang benar-benar kita kuasai sesuai dengan domain keilmuan kita. Kemudian yang kedua tentunya, marilah kita bekerja sama dengan baik di dalam kita melakukan penelitian dengan segenap unsur yang terkait dengan kegiatan penelitian kita, baik itu instansi atau lembaga yang terkait, baik itu juga dengan rekan kerja maupun juga dengan enumerator, yaitu tenaga-tenaga yang akan kita coba angkat sebagai pencacah di dalam pengumpulan data di lapangan. Dan yang terakhir tentunya yang tidak kalah penting adalah keberhasilan di dalam kita menyusun suatu teknik penyusunan proposal penelitian adalah juga tergantung dari bagaimana kita juga mengharapkan ada satu bantuan, dukungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar supaya penelitian kita dapat berjalan dengan baik. Kemudian kalau kita bicara tentang proposal penelitian, sebagaimana tadi telah saya sampaikan, adalah bagaimana kita bisa menyusun proposal penelitian itu dengan baik, karena proposal penelitian itu pada dasarnya adalah menggambarkan kompetensi ilmiah kita, ketekunan kita, dan pengalaman kita. Jadi satu proposal penelitian yang baik adalah suatu proposal penelitian yang disusun oleh si peneliti, oleh kita, oleh mahasiswa, di mana melalui proposal penelitian itu kita bisa mengerti dan memahami apa yang sebenarnya ingin diteliti oleh si peneliti dan bagaimana penelitian itu nanti akan dijalankan. Saya kira demikian hal-hal yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan uraian singkat ini, saudara-saudara mahasiswa nanti dapat bisa menyusun satu proposal penelitian yang baik dan benar. Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga materi tadi bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.